Kalian tidak menuhankan Tuhan yang benar, Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla, Allahul khairul makirin. Kalian harus lepas dari pemberhalaan sesuatu. Gitu ikhwan ya. Nah, itulah secara singkatnya ketuhanan Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala sangat gagah dan perkasa dan sangat seram untuk orang-orang yang kafir terhadapnya. Tapi inilah kenyataan. Fakta kebenaran itu nggak peduli dengan perasaan kafir. Fakta dan kebenaran berdiri karena Tuhan itu sendiri, bukan karena perasaannya kafir. Sehingga kalau ada yang menyakiti kalian dengan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, jangan terguncang, tapi terimalah itu dengan rendah hati, tunduk dan patuh. Atau terimalah dengan Islam. Mantap semua, bre. Itu saja yang bisa kami sampaikan untuk opening statement ketuhanan Islam. Mari kita dengarkan dari saudara kita yang Kristen. Silakan abang dulu, nggak apa-apa. Oke, baik. Salam teman-teman semuanya. Selamat malam. Ya, puji Tuhan. Malam hari ini kita mendapatkan lawan diskusi lagi ya, Bang Geri Semoto. Awalnya kemarin sama Bang Daman, tapi nggak tahu tiba-tiba malam ini ganti dengan Kores. Tidak tahu apa kendalanya ya. Oke. Jadi kita membahas tema yang cukup menarik ya teman-teman ya. Malam hari ini adalah kita bahas tentang ketuhanan. Jadi ini adalah kesempatan yang baik buat saya dan Bang Sair untuk menjawab fitnahan-fitnahan selama ini yang dilontarkan kepada iman Kristen. Nah, saatnya malam ini kita akan jawab dan membalikkan perahu Islam malam hari ini, ya kan? Kita balikkan supaya mereka itu sadar ya apa yang mereka anggap kebenaran selama ini. Kita akan bongkar habis malam hari ini bagaimana nanti pandangan-pandangan yang pastinya berlimpah data. Baik teman-teman, berbicara tentang konsep ketuhanan di dalam iman Kristen, saya akan bawakan data ya. Karena saya setiap berdiskusi, setiap menjelaskan sesuatu itu pasti selalu tunjukkan data. Baik, kalau kita lihat di dalam Ulangan 6 ayat 4, di sini dikatakan, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, bagaimana pandangan keesaan Tuhan ini kita akan baca juga di dalam Perjanjian Baru, yaitu di dalam Matius 12 ayatnya yang ke-29. Dikatakan di sini bahwasanya hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, ya, konsep keimanan ya di dalam iman Kristen itu mengenal Tuhan yang Esa. Tapi tidak hanya cukup sampai di situ, teman-teman. Karena kalau hanya dikatakan Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu, ya, tanpa penjelasan, maka apa bedanya Tuhan itu dengan batu gitu? Tuhan itu Esa, tidak beranak, tidak bergantung pada makhluk, dan lain-lain sebagainya. Tetapi harus dijelaskan bagaimana keesaan Tuhan itu, teman-teman. Kita bisa lihat di dalam ayat yang pertama sekali, yaitu di dalam Kejadian 1, ya. Di dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-1 sampai 3. Keesaan Allah itu, atau sang sumber itu, atau sang ilahi itu, ya, kita bisa baca di sini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong. Yang pertama kita bisa identifikasi keesaan Allah itu apa, teman-teman? Di sini dituliskan dan roh Allah. Jadi dia pertama sekali ya ilahi itu memiliki apa? Roh. Kemudian di ayat 3-nya kita bisa lihat ditulis di sini, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi ya, keesaan Allah di dalam iman Kristen ya itu bukan yang penting satu, yang penting tidak begini, tidak begitu, tidak, tetapi dijelaskan secara konkret kebagaimanaan dia itu ya, sang firman dan roh yang bersama-sama kekal bersama dengan sang ilahi itu. Makanya kalau ada orang yang mengatakan Tuhan saya satu, tapi kebagaimanaannya tidak dijelaskan, itu adalah suatu cacat logika, teman-teman ya. Tidak bisa mempertanggungjawabkan kebagaimanaan Tuhannya. Oh, Tuhan satu. Ya, apa bedanya dengan orang yang berkata Doraemon juga satu gitu? Apa bedanya dengan orang-orang yang lain hanya mengatakan Tuhannya satu? Seperti itu. Mungkin itu Bang Sair, silakan. Mungkin ada ditambahkan, nanti saya tambahkan lagi.
Mana tahu Oke, pembukaan baik. abang banyak. Shalom, selamat malam semuanya saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus ya. Terima kasih atas kehadiran dan kesempatannya. Salam hormat bagi teman-teman Kristen dan juga salam hormat bagi teman-teman Islam, terkhusus buat Bang Kiriosmoto dan Bang Kores yang sudah berkenan untuk berdialektika pada malam hari ini dengan kami. Baik, saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bang Dominik ya. Ya, benar yang dikatakan Bang Dominik ya. Kalau kita bicara tentang konsep ketuhanan, tentunya konsep ketuhanan di dalam kekristenan itu tidak terlepas dari apa yang tertulis di dalam perjanjian lama. Kita akan membaca salah satu buku ya yang ditulis oleh Leonardo Winarto, judulnya Ketritunggalan dan Keesaan Allah. Ya, di sini juga dikatakan ya di dalam Keluaran ya pasal 20 ayat yang ketiga, apa di sini dikatakan? Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Dan kemudian di dalam Yesaya 44 ayat yang ke-6 di sana dikatakan, beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Ini yang kemudian semakin ditegaskan oleh Yesus di dalam Matius 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan juga di dalam 1 Korintus ya pasal 8 ayat ke-4 juga dikatakan, tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Seperti yang dikatakan Bang Dominik tadi ya, di dalam kekristenan itu bukan hanya berbicara tentang keesaan Allah, tapi kebagaimanaan keesaan Allah itu yang kemudian dijelaskan dalam istilah yang kita sebut dan kita kenal dengan ketritunggalan. Ya, jadi ketritunggalan itu berbicara mengenai pribadi Allah itu sendiri, yakni Allah yang Esa itu, yang disebut Bapa, yang di dalam hakikatnya berdiam secara kekal firman dan ruhnya. Ya, jadi kita itu meyakini keesaan Allah, tapi bukan cuma Esa, tapi bagaimana keesaan Allah itu. Nah, itu yang kemudian dijelaskan di dalam ketritunggalan. Ya. Itu yang perlu dipahami yang pertama. Yang kedua, ya, ini yang sering menjadi salah satu kesalahpahaman juga ya. Misalkan contoh kata Tuhan yang dikenakan kepada Yesus, ya kan? Apa makna kata Tuhan yang dikenakan pada Yesus? Makna Tuhan yang dikenakan kepada Yesus itu merujuk kepada kapasitasnya sebagai Mesias yang hadir untuk menjalankan kepenguasaan Allah atas alam semesta. Namun tidak sampai di sini. Yesus juga disebut sebagai God, Allah. Kenapa Yesus disebut dengan Allah? Karena ini merujuk kepada keilahian Dia sebagai Sang Firman. Oleh karena itu, di dalam kekristenan juga dikenal dengan duinatur. Ya, bahwasanya Yesus itu memiliki duinatur atau dua tabiat. Natur yang pertama itu yaitu hakikatnya yang azali adalah keilahiannya sebagai kalimat Allah, firman Allah. Sedangkan natur yang kedua itu ada ketika ia berinkarnasi, tajazud menjadi manusia. Yang pertama tidak diawali oleh waktu karena ia adalah firman yang bereksistensi dalam diri Allah. Sedangkan kemanusiaannya ada ketika kalimatullah atau kalimat Allah, firman Allah itu berinkarnasi, tajasud, memasuki dimensi ruang dan waktu. Ya. Oleh karena itu ada seorang patriark dari gereja ortodok Koptik yang bernama Baba Senouda. Dia mengatakan apa? Mengatakan di dalam salah satu bukunya Tabiat Al-Masih atau Natur Al-Masih, dia mengatakan Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah, Sang Firman yang menjadi manusia, sempurna dalam keilahian dan sempurna dalam kemanusiaan. Keilahiannya menyatu dalam kemanusiaannya tanpa bercampur, berbaur atau mengalami perubahan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Akimoto aku dulu ya. Boleh, boleh. Silakan. Ya, thank you untuk opening statement dari kawan kita Syair dan juga Bevan gitu, dan cukup menarik ya buku yang dibawakan oleh Syair gitu. Leonardo Winarto itu istilahnya ke Arab-Araban ya. Kurang apa? Nggak ada masalah dia sama kadrun itu. Pakai istilah-istilah kadrun yang dibilang begitu. Terus pakai Al-Masih juga. Jadi Yesus sama Nabi Isa sama menurut Leonardo ya. Gue kira beda loh.
Tapi nggak apa-apa lah. Menarik Leonardo. Kayaknya mau masuk Islam bentar lagi itu yang bikin buku. Lalu kemudian Tritunggal itu bicara mengenai pribadi Allah, kata syair dan juga bukunya Leonardo itu. Kalau misalnya syair bawa orang Leonardo, ya gua bawa juga orang yang sangat terpandang dan terkemuka di dalam dunia Kristen di 2025 itu, yaitu Saudara Edi Sidabutar, mengenai pribadi ya. Kita lihat di sini ketika dia dialog sama RK. Relasi antara sang bapak dan juga sang anak sebagai pribadi pertama dan pribadi kedua. Saya tidak setuju dengan kata-kata pribadi pertama dengan pribadi kedua. Karena itu menjadi sandungan pemberitaan Injil saya kepada orang-orang Islam. Kata pribadi itu adalah batu sandungan untuk orang Islam ketika dijelaskan kekristenan. Jadi tolong dibuang itu. Edis ini berkata ya, kalau gue boleh bandingkan, Leonardo viewernya berapa untuk Kristen? 0 ya, nggak punya akun TikTok dia. Tapi kalau Edis ini dia puluhan ribu. Dan dia nggak mau pakai kata pribadi katanya. Saya, sini. Jadi Edis bilang ini pribadi itu batu sandungan gitu. Tapi ini Bevan sama siapa Syair kok pakai pribadi. Yang benar yang mana ini? Jadi Tuhannya ada pribadinya atau enggak gitu. Lalu berikutnya soal pribadi juga. Bisa kita lihat di sini ya. Edis berkata begini. Jadi begini, karena saya ini memberitakan kepada orang-orang Islam, saya tidak mau menggunakan bahasa-bahasa yang rumit. Bahkan nanti kalau orang Islam nanya sama saya malah bingung jelasinnya gimana. Jadi bingung itu Edis jelasin pribadi itu apa gitu loh. Kenapa kok Syair sama Bevan pede dengan pribadi? Edis aja nggak pede sama pribadi-pribadi dalam kekristenan. Bingung katanya. Dan itu batu sandungan. Kok masih dipakai? Kok masih dipakai gitu loh. Edis yang bilang loh ini. Berikutnya ini yang terakhir dari Edis ya, terakhir dari Edis mengenai pribadi-pribadi. Saya tidak mau menyebut Bapa di surga Tuhan ke-1, pribadi ke-1, Yesus pribadi kedua. Nanti orang Islam jadi ngomong sama saya, berarti Tuhanmu berkepribadian ganda. Jadi nanti Tuhannya berkepribadian ganda. Emang mau kawan-kawan Kristen disebut Tuhannya berkepribadian ganda? Edis yang bilang ini loh. Makanya Edis sempat bilang juga bahwa Tritunggal itu kalau misalnya dibuang ke tong sampah gitu kan, dan orang ini menerima Yesus sebagai Mesias, apakah diselamatkan? Diselamatkan katanya. Jadi ngapain bawa-bawa kata pribadi? Itu tuh batu sandungan buat penginjilan kepada orang Islam. Dan kalau misalnya kalian pakai pribadi, kita dengar lagi apa Edis bilang. Saya tidak mau menyebut Bapa di surga Tuhan ke-1, pribadi ke-1, Yesus pribadi kedua. Nanti orang Islam jadi ngomong sama saya, berarti Tuhanmu berkepribadian ganda. Jadi Tuhannya nanti berkepribadian ganda. Gimana ini kok? Udah blunder, baru mulai ini loh. Udah blunder ini. Untuk Syair dan Bevan ya. Tapi nggak apa-apa, silakan ditanggapi apakah Edis di situ salah atau benar ya. Pertanyaan gue sebelum gue lanjut ke Akimoto, kalau memang Yesus ini Tuhan gitu ya, di dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari Kejadian sampai Wahyu, dari Kejadian sampai Maleakhi, Matius sampai Wahyu gitu, gue pengen tahu di mana Yesus disebut Theos. Itu, silahkan Akimoto. Iya, baik. Tadi menanggapi dari pernyataan teman-teman Kristen, dia itu menukil atau mengambil dari Ulangan 6 nomor 4 yang menjelaskan bahwa Tuhan Esa, dan diikuti lagi oleh Perjanjian Baru, di mana di Markus 12 nomor 29. Jadi Esa, apakah Esa dalam perspektif perjanjian lama maupun perjanjian baru itu sama? Karena tadi kan banyak berbicara tentang kebagaimanaan dan kebagaimanaan. Jadi ketika tadi dijelaskan Esa, karena tadi juga dijelaskan bahwa Tuhan itu Tritunggal itu maksudnya ada apa? Ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus gitu kan.
Nah, apakah definisi Esa dalam perjanjian lama itu sama seperti itu? Saya ulang. Pertanyaannya, apakah definisi Esa dalam perjanjian lama pun sama seperti itu? Jadi ada Bapa, ada Roh Kudusnya, ada firman-Nya juga, apakah sama seperti itu? Nah, tadi juga katanya Tuhan itu dijelaskan tidak diawali oleh waktu. Nah, Yesus sendiri itu eksis, secara benar-benar eksis, itu kan di abad pertama Masehi. Jadi ketika memang Tuhan itu ada di abad pertama, dia takluk berarti terhadap ruang dan waktu. Dan dia pun suka tidak suka akan tergantung terhadap apa? Titik koordinat, gravitasi bumi, udara yang harus dihirup. Nah, bagaimana konsep Tuhan seperti ini, teman-teman? Jadi, ketika Tuhan itu menampakkan diri, dia hadir di abad pertama, bagaimana juga kita akan mempertanyakan, ini gimana letak keadilan Tuhan? Sementara Tuhan itu menciptakan manusia yang lahir dalam keadaan tidak melihat, maaf buta, lalu Tuhan menampakkan diri. Karena bisa saja orang tersebut akan komplain ke Tuhan. Tuhan, wajar kalau dia percaya dan beriman kepadamu. Karena apa? Dia melihatmu, sedangkan saya tidak percaya terhadapmu, tidak menyembah kehadapmu. Karena apa? Saya tidak mampu untuk melihat engkau, Tuhan. Sedangkan engkau berikan kelebihan terhadap orang yang bisa melihat. Di mana letak keadilanmu? Wajar kalau dia beriman, dan saya tidak beriman. Saya tidak percaya karena apa? Engkau lahirkan saya dalam keadaan buta. Jadi, bagaimana letak keadilan Tuhan juga jika dia mampu dilihat, sedangkan Tuhan tahu sendiri kan, menciptakan orang itu dengan keadaannya bermacam-macam. Jadi, Esa dalam definisi perjanjian lama, apakah sama dengan perjanjian baru? Yang perjanjian baru itu, Esa itu, saya pikir itu lebih mirip ke kayak kesatuan gitu deh. Apakah perjanjian lama juga, atau Musa dan para nabi sebelum juga mengajarkan ketritunggalan seperti itu? Terima kasih. Silakan Bang Dodi dulu ya. Jangan bengong. Oke guys, kita sikat-sikat dulu ya para kores-kores ini ya. Ternyata teman-teman, kores ini sekelas apa? Sekelas gosip. Ngambil pernyataan orang, dipotong, dibawakin ke sini. Dan teman-teman, perhatikan gimana saya mensikat narasi dia. Dengerin dan pelan-pelan. Tunggu-tunggu oleh Bani Israel, yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah apa? Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cederkan! What the hell, man? Apakah ini yang mau dibawakan malam hari ini, pandangan-pandangan orang? Zuma itu gurundamu. Zuma itu ketua API dulu, sekarang ketua pembina. Apakah ketika Zuma mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Muhammad, apakah itu bagaimana pandangannya? Wah, mulai gak enak kan muka kores kan? Jederkan kores. Makanya jangan bawa-bawa. Gini loh, kalau kita mau berdebat, mau diskusi, ayo naikkan argumentasi dengan pakai data. Jangan bawa pandangan orang dipotong. Tadi katanya, aku tidak dapat melihatmu ya Allah, kata Bang Kiryasmoto. Muhammad bisa dilihat, itu Allah kalian, kata Zuma. Bantah Zuma dikeluarkan dari APII. Nggak bantah Zuma, hancur Islam malam ini. Bubukkan! Tengoklah sini Bang Kores, jangan gitu, tengoklah ke sini. Aduh, Bang Kores, saya dari siang sudah feeling ya. Karena saya udah tahu tipikal Kores ini bukan mau adu data, hanya bawa framing. Jadi saya udah siapkan perangkat untukmu Bang Kores.
Coba nanti ditanggapin ya. Ini fatal sekali. Nanti saya kasih lagi Abdul Somad terkait Nur Muhammad. Ya. Jadi ditanggapin dulu satu-satu. Apakah ketika Zuma mengatakan bahwasannya yang ditunggu-tunggu Bani Israel, Allah yang perkasa, itu yang kita rayakan, Maulid Nabi, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kores. Kapok kon. Dijawab salah, nggak dijawab salah. Dijawab dikeluarkan sama Juma dari PII, nggak dikeluarkan, Islam goyah di bawah. Kan inilah saya malasnya ini kan. Langsung gak enak muka Bang Kores. Baru di awal udah blunder. Tadi dia bilang kita blunder. Saya memahami konteks Edis. Dia dalam penyampaiannya tidak memakai istilah-istilah, tetapi dia tidak menolak Tritunggal. Ingat loh, Edis tidak pernah mengatakan bahwasanya saya menolak Tritunggal, tapi dia mengatakan kalaulah orang tidak paham, apakah tidak diselamatkan? Itu yang dia katakan. Justru Edis menjelaskan, ya, mungkin metode saya dengan Bang Edis beda. Dia tidak memakai yang namanya Tritunggal, istilahnya lah ya. Tapi ingat, dia tidak menolak konsep Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah kalau Zuma, kita dengerin lagi guys, sekali lagi. Tunggu-tunggu oleh Bani Israel yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Siapakah dia? Siapa Itu cuma? sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cederkan. Ternyata Allahnya adalah Muhammad, saudara-saudara. Sorry Bang Sair ya. Saya itu udah nunggu ini. Ayo Kores, kasih blunder Bu. Saya sikat langsung di awal. Selesai permainannya. Ternyata Allah itu bisa dilihat teman-teman. Dan Allah baru eksis abad ke-7 saudara-saudara. Karena Allah itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Bang Sair. Silakan Bang Sair. Oke ya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan Bang Kriosmoto ya. Bahwasanya Bang Kriosmoto mengatakan ya, bahwasanya Yesus itu tidak mungkin tidak diawali oleh ruang dan waktu gitu kan. Nah inilah untuk kedua kalinya Bang Krios ini tidak memperhatikan apa yang saya baca. Ya. Di sini dikatakan Yesus itu memiliki dua natur. Natur yang pertama itu merujuk kepada keilahian dia sebagai sang firman. Natur yang kedua merujuk kepada inkarnasi sang firman yang kemudian menjadi manusia, yang tidak diawali oleh ruang dan waktu. Itu merujuk kepada firman yang bereksistensi dalam diri Allah. Jadi merujuk kepada sang firman itu, ya. Jadi seperti itu ya. Ini tidak terlalu memahami apa yang saya sampaikan gitu. Pertanyaan saya akan membawa salah satu data ya. Tolong dijawab ya. Ini adalah Teologi Islam Ilmu Kalam karya Ahmad Hanafi. Di sini dikatakan Imam Asy'ari, salah satu pendiri Ahli Sunnah wal Jamaah ya. Dia mengatakan apa? Dia mengatakan bahwa sifat-sifat Tuhan bukan zatnya, bukan pula lain dari zatnya. Coba kamu jelaskan. Coba jelaskan apa maksud dari Imam Asy'ari bahwasannya sifat-sifat Tuhan bukan zatnya, bukan pula lain dari zatnya. Coba itu satu pertanyaan saja dulu ya. Saya nggak terlalu banyak-banyak pertanyaan gitu ya. Cukup satu pertanyaan saja, tapi saya berharap bisa diterima gitu. Bisa dijawab pertanyaan saya gitu ya. Bisa dijawab pertanyaan saya ya. Itu yang paling penting. Jadi seperti yang dikatakan tadi ya. Jadi yang berbicara duinatur itu yang tidak diawali oleh ruang dan waktu, itu merujuk kepada keilahian sang firman itu. Jadi seperti itu ya. Dan Kores bawa gosipnya orang, ini lucu banget teman-teman ya. jadi kan lucu gitu. Kita itu mau diskusi ilmiah itu ya, mau berdialektika gitu ya. Jadi sangat lucu gitu kalau membawa narasi-narasi orang gitu ya. Yang saya bawa ini buku ya. Saya berharap ini dibantah juga dengan literasi gitu.
ya, dibantah juga dengan literasi gitu. Tapi saya tidak mau kemana-mana dulu, saya ingin bertanya ini dulu. Statement dari Imam Al-Asy'ari, salah satu pendiri Ahli Sunnah wal Jamaah, dia mengatakan sifat-sifat Tuhan bukan zatnya, bukan pula lain dari zatnya. Coba jelaskan hal itu kepada saya. Ya, ini ada waktu sekitar 25 detik, mungkin Kores dan Bang Kirios bisa browsing, tanya ke AI dulu gitu kan. Ya, karena saya rasa mereka gak punya data buku yang bisa membantah atau menjawab pertanyaan saya gitu. Baru satu pertanyaan dulu ya. Kalau mereka langsung 5 pertanyaan gitu, iya kan? Kalau saya cukup satu pertanyaan, tapi berharap pertanyaan saya itu bisa dijawab dengan data, ya. Oke, terima kasih. Oke, ini Bang Dominik. Terima kasih ini ya. Oke, udah masuk ini lagi, Bang Doi. Dominik. Terima kasih ini ya. Oke, udah masuk ini lagi, Bang Doi. Dominik. Double Bevan. Iya, iya, iya. Aduh, janganlah teman-teman. Ampunlah kalau report-report, janganlah. Aduh, nanti Makanya lu jangan emosian pas dialog gitu loh. Jadinya kena terus. gua tuh semangat banget dengan Kalau emosian kena terus. Ayo bisa ini ya langsung dilanjut aja gitu ya. Gak usah terlalu banyak ngobrol dulu. Ya Kita ini fokus Bevan debat. Ngarmin Bevan. Wait. Oke. Yuk teman-teman, dikencengin tap-tap layarnya ya, biar komalnya kuat teman-teman. Gaskan. Ya, mengenai pertanyaan siapa namanya? Si Bevan. Bevan siapa? Syair ya. Sifat itu bukan zat, ya memang begitu adanya. Sifat-sifat zat gitu. Sifat itu adalah sesuatu yang melekat kepada keberadaan. Zat itu keberadaan gitu. Lu harus paham dulu itu. Zat itu adalah keberadaan. Lu bisa ngambil di mana? Nih, lu bawa misalnya di kamus Hans Weher edisi keempat gitu di halaman 363. Misalnya kita bawa ke, tunggu ya. Di kamus Van Weher ini zat. Nih. Nah ini ya, ini kamusnya. Wah, kaget Syair. Punya kamus Arab dia. Orang Eropa lagi yang bikin. Yo, lah, Muslim bre. Nah di sini, nah ini, zat Syai atau himself, dia, atau the same things, kembali ke dia lagi, atau nah ini zat juga yang di sini nih, their true selves, keberadaan dia yang sebenar-benarnya. Makanya kalau misalnya dibilang firman itu adalah Allah misalnya, Allah berarti ada dua keberadaan dong, dua Tuhannya dong. Itulah kenapa dalam Islam sifat itu melekat kepada zat. Dia bukan di luar zat, dia bukan zat itu sendiri, tapi dia melekat kepada zat. Seperti yang dikatakan oleh Imam Asy'ari. Dar, selamat datang di kebenaran. Gitu Mabre. Kamusnya udah gua sebut, silakan di counter Syair. Keren banget Kores memang. Oke, berikutnya soal ini. Soal Bevan bawa Yesaya 9 nomor 6. Gini Bevan. Itu kan Gurunda bahas Yesaya 9 nomor 6 gitu kan. Itu tindakan depresi dari lu. Ini kan Syair bahas pribadi. Edis bahas pribadi juga. Lu bawa Gurunda bahas Yesaya 96, yang bawa duluan siapa? Jadi dijawab aja, Edis salah atau benar ketika berkata pribadi itu batu sandungan dalam penginjilan. Gitu loh. Lu jawab aja itu. Nih, gue ulang lagi apa yang dibilang Edis. Nih. Oke, jadi ketika kita berbicara tentang ini berarti kita bicara tentang relasi antara sang bapa dan juga sang anak sebagai pribadi pertama dan pribadi kedua. Saya tidak setuju dengan kata-kata pribadi pertama dengan pribadi kedua. Karena itu menjadi sandungan pemberitaan Injil saya kepada orang-orang Islam. Tadi Syair bahas pribadi. Ini sama Edis di counter. Lu jawab ini.
Sedangkan lu bawa gurunda yang bahas Yesaya 9 nomor 6 siapa? Siapa yang bahas gitu? Kena satu ya, Bevan kena satu. Ini gue bikin lu kena dua nih. Lu bilang Edis tidak menolak konsep Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lu bilang begitu ya? Dengerin. Udah keringet dingin dia. Udah keringet dingin dia. Lu dengerin ini. Tuhan Yesus menuhankan sesuatu. Kalau dalam konteks relasi ketaatan dia kepada Sang Bapa, hubungan dia dengan Sang Bapa, saya sepakat. Dalam konteks kalau Bang RK sepakat dengan saya bahwa Tuhan Yesus menuhankan sesuatu, kenapa Bang RK mengatakan kalau Yesus punya Tuhan kemudian sesat? Sedangkan Bang RK sendiri mengiyakan. Sekarang jawab gua ya, jawab gua. Apakah Tritunggal itu definisinya Tuhan punya Tuhan? Jawab gua. Kalau misalnya benar, artinya Edis menolak konsep Bapa, Putra, Roh Kudus. Tapi kalau salah, ya artinya Edis yang benar. Jadi gimana ini? Edis salah atau benar ini? Apakah Tritunggal itu Yesus? Apakah Tritunggal itu Tuhan punya Tuhan? Lu jawab itu. Jadi daripada lu nggak nyambung, Bevan, udah panik mukanya, udah panik dia. Daripada lu nggak nyambung, mending lu jawab pertanyaan gua di awal yang dua. Pertama soal Edis bener nggak? Kalau pribadi itu batu sandungan, itu dijawab aja, jangan malu. Terus yang kedua, di mana Yesus itu dibilang teos gitu? Jangan ngutang, bre. Lu dialog sama gua ngutang mulu jawabannya. Kayak gua gitu, ditanya soal zat, gua jawab langsung pakai kamus. Gitu. Silakan Hashimoto. Iya, tadi pertanyaan saya mungkin terlewat ya, yang mengenai Esa ya. Esa dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru apakah sama? Dan juga mengenai sifat yang tadi ditanyakan sama, belum ya? Sorry, udah belum sih? Ini kok dari match? Oh iya, jadi apa yang ditanyakan sama tadi Bang Syair ya? Nah, mengenai sifat, nanti ini bisa dijelaskan mengenai apa yang dimaksud oleh Imam Syafi'i itu. Jadi perkataan Imam Syafi'i di atas, jadi dia menjelaskan ini, dan para makhluk yang mensifati Allah dengan penafsiran yang diberikannya tidak akan bisa sampai pada hakikat keagungan yang seharusnya bagi Allah. Tidak sebagaimana ketika Allah sendiri yang mensifati dirinya, dan sifat Allah lebih mulia dari sifat yang disebutkan oleh makhluknya. Maksudnya gimana? Perkataan Imam Syafi'i di atas menegaskan bahwa beliau rahimahullah mengimani sifat-sifat Allah Azza wa Jalla serta menetapkannya sebagaimana yang ditetapkan sendiri oleh Allah Azza wa Jalla tanpa mentahrif, mengubah makna, tanpa mentaktil, menolak, tanpa mentakyif, menggambarkan bentuk sesungguhnya, dan tanpa mentatsil, menyerupakan dengan sifat makhluk. Itulah pemahaman seluruh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jelas bahwa apa yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i, maksud dari sifatnya itu seperti apa? Yang pertama, Allah Azza wa Jalla itu yang pertama, sifatnya itu kita tidak boleh mentahrif, artinya mengubah makna. Jadi juga tidak boleh mentaktil, menolak dan mentakif, menggambarkan bentuk sesungguhnya dan mentatsil. Jadi kita menyerupakan Allah itu dengan apapun. Jadi sifatnya seperti itu menurut penjelasan Imam Syafi'i. Nah ini teman-teman, tolong saya remind lagi bahwa apakah Esa? Penjelasan Esa itu dalam Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, apakah Esa dalam keimanan Kristen itu sama dengan apa yang diajarkan Musa atau apa yang diajarkan Yesus? Tadi kan juga merujuk tuh membawa kitab-kitab dari Perjanjian Lama. Apakah di sana memang sudah ada Tritunggal dalam Perjanjian Lama, atau Esanya tuh memang kayak seperti kesatuan? Apakah seperti yang diimani oleh teman-teman Kristen? Apakah orang-orang Yahudi yang memegang kitab Tanakh juga mengimani sama konsep ketuhanan seperti yang teman-teman Kristen jelaskan? Terima kasih. Mantap Hashimoto. Langsung Bevan.
Abang dulu apa saya, Bang? Silakan abang dulu. Oke. dah. Jadi teman-teman ya, kembali lagi ke awal ya tadi. Ya. Ini mumpung baru mulai di ini aja timing stop dibatal dulu, aja. stop dulu. Ya udah, Coba ya udah. di stop dulu. Gimana caranya gak tahu saya. Itu yang tinju, sarung tinju di pojok kiri bawah. Sarung tinju terus Udah. udah. Udah, tunggu ya, tunggu itu dulu masuk. Iya. Jangan main report lah kawan-kawan. Kawan-kawan main report aja. Ringkih akunnya dia. Padahal kalau Ada kalau penyelenggara. kasaran lu Syair, tapi dia yang jatuh duluan. Kok nggak ada Nggak tahu lah. 18 plus ya kayaknya dia ya, Bang Sair ya? Nggak bisa, kalau nggak siapa? 18 pun nggak bisa PK, harus sama. Oh, jadi tadi udah ya. Kenapa? Belum, nunggu abang. Aman, Enggak, Bevan. di cancel, Aku kita dilindungi. belum mulai. Ditungguin. Sinyal tapi aman kan di sana? Bang Sair? Wah, aman. Aman ya. Aman kalau sinyal. Yuk dikencengin tetep layarnya teman-teman ya. Ya jangan main tombak lah ya. Ya main tombak. Ini aja, yang teman-teman, ya. tadi live-nya si Bevan berapa viewernya, Syair? Kurang tahu juga ya. Ini udah gabung ini. Dibantu Love Orange, woi. Yang support Bevan, dibantu Love Orange supaya kuat. Ini Love Orange gua 217 ini, kuat itu. Abang aja lah dulu, Bang. Oh gitu. Oke. Salah. Ya salah. Lanjut. Bentar ya. Ya. Oke ya, ya ini ya, giliran saya. Inilah kembali ya membawa narasi orang yang apa ya, ya lucu gitu ya. Kita ini berdialektika gitu, ya kan? Kita itu berdialektika ya. Jadi ya cobalah tampilkan diskusi yang berkualitas lah gitu ya. Ya tampilkan diskusi yang berkualitas gitu. Jadi biar gak lawak-lawak gitu ya. Dan yang berikutnya tadi saya nanya ke teman-teman Islam ya. Terkait sifat-sifat Tuhan bukan zatnya, bukan pula lain dari zatnya. Apa makna bukan lain dari zatnya ini ya? Bang Kores tadi menjawab melekat. Padahal di sini dijelaskan ya. Apa di sini dijelaskan? Bukan lain dari zatnya, berarti sifat-sifat itu menjadi satu dengan zatnya. Bukan nempel. Ini ya. Bukan lain dari zatnya, berarti sifat-sifat itu menjadi satu dengan zatnya atau hakikat zat. Bukan nempel. Kalau melekat itu kan nempel, tapi ini menjadi satu gitu. Dan teman-teman juga menolak terkait dwi natur ya. Ya, saya lihat tadi teman-teman menolak dwi natur. Tapi bagaimana dengan ini? Imam Al-Asy'ari mengatakan ya, kalam atau perkataan yang ada pada zat Allah itu disebut kalam nafsi, yang sifat ini adalah sifat zat yang qadim. Ya, jadi kalam itu ya, itu ada di dalam zat Allah yang disebut kalam nafsi itu qadim, tapi perkataan yang terdiri dari kata-kata dan huruf, perkataan ini baru yang disebut dengan makhluk yang menjadi Quran. Apakah ketika kalam ini memiliki memiliki dua klasifikasi, yang pertama kalam nafsi, yang kedua kalam lafdi, ini kan sama kayak mirip dwi natur aja ini jadinya kan? Lah ya kan, yang pertama qadim, yang kedua makhluk. Jadi tolong dijelaskan, apakah ini dwi natur kalam Allah atau bukan? Karena yang pertama ini kalam nafsi sifatnya itu qadim, kalam lafzi sifatnya itu makhluk. Gitu. Apakah ini masuk dalam kategori dwi natur juga? Kalam Allah yang memang itu satu dengan hakikat Allah. Karena kalam ini adalah sifat Allah. Itu. Jadi itu tanggapan saya sekaligus pertanyaan. Dan yang kedua, saya ingin bertanya ya, terkait surat Al-Isra ayat 15 di dalam tafsir Ibnu Katsir
Di bagian yang ketiga, di sini dikatakan wa inni rasulu nafsi ilaikum. Tadi di prolog teman-teman Islam mengatakan bahwasanya Allah itu tidak menyerupai dengan makhluk, tidak terbagi-bagi dan lain sebagainya. Tolong jelaskan makna dan maksud dari kata wa inni rasulu nafsi ilaikum ini. Ini terkait surat Al-Isra ayat 15 di dalam tafsir Ibnu Katsir. Wa inni, sesungguhnya aku itu merujuk kepada siapa? Rasulu nafsi ilaikum. Jadi tolong ini bisa dijawab ya, tentunya pakai data lah gitu ya. Mungkin itu dulu dari saya, silakan, mungkin mau ditambah sama Bang Dominik, silakan. Iya. Jadi saya nggak menghindar ya dari apa yang Kores bawakan ya terkait polemik ya. Yang saya katakan ya, Edis berbeda metode dengan kita. Dia tidak memakai istilah, tetapi dia tidak menolak. Karena memang menjelaskan Tritunggal, ya ada yang menggunakan kata pribadi, ada yang menggunakan hipostasis. Ini tergantung pandangan. Tetapi kalaulah tidak memakai istilah itu, tetapi apa yang ingin dijelaskan di dalam Tritunggal, yaitu kebagaimanaan. Kebagaimanaan Allah yang Esa itu, ya, dia memiliki roh dan firman. Apakah semua orang mengerti tentang rumusan Tritunggal? Belum tentu. Apakah semua orang harus memakai metode saya? Belum tentu. Tapi kamu Kores yang nggak jawab. Ketika Zuma katakan sesembahanmu itu adalah nabimu itu sendiri, itu salah apa enggak? Kalau saya bilang, ya, saya dengan Edis berbeda metode. Saya menggunakan metode saya menjelaskan, dia menggunakan metode dia. Tapi yang kita maksud itu berbeda, metodenya beda. Ya, metodenya maksudnya sama tapi metodenya beda. Kata pribadi itu dalam bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris ya udah nggak kenal kata pribadi. Jadi hanya penggunaan atau pemilihan diksi. Tujuannya sama. Kalau kamu dengan Zuma bagaimana? Ketika Zuma mengatakan bahwasanya Allah yang perkasa adalah Muhammad, apa pandangan kalian? Kok takut banget kalian sama Zuma? Takut kalian? Mana yang lebih kalian takuti? Narasi dia atau umat ini pada murtad? Ayo dijawab dong. Allah yang perkasa adalah Muhammad. Salah apa benar itu? Gitu dulu deh, dudukin. Kalau salah, jelasin. Kalau benar, jelasin gitu. Zuma mengatakan Allah itu adalah Muhammad. Ya, saya dengan Edis berbeda metode. Pahamnya sama. Ya. Gitu loh. Ya. Makanya jangan coba-coba bawa narasi orang ke saya. Saya udah pegang kartumu, Kores. Bang Moto tadi tanya, apakah konsep keesaan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru sama? Sama, tetapi orang Yahudi dengan orang Kristen berbeda dalam apa? Penafsirannya. Oke? Tuh saya jawab. Yang kedua, pertanyaan Kores. Di mana di dalam kitab Kejadian sampai Wahyu, Yesus disebut Theos? Ya, atau Allah. Kita bisa lihat di dalam Yohanes 1 ayat 1. Ya. Dan saya akan tunjukkan ayat yang lain lagi nanti. Ya, di dalam Yohanes 1 ayat 1. Ini masih cukup ya. Ya. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, nih saya tampilkan. Ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman ini yang menjadi manusia adalah Yesus. Tapi bukan hanya ini, Kores. Saya akan kasih ayat pamungkasnya. Di dalam Wahyu 21 ayat 7. Dalam original teksnya tinggal cek aja, ini Theos. Barang siapa menang, ini perkataan Yesus, ia akan memperoleh semuanya ini dan aku akan menjadi Allahnya. Theos dalam original teksnya. Clear ya pertanyaan kalian ya? Kita babat habis pertanyaan-pertanyaan. Ya, tolong ini ya, terkait kalam nafsi dan kalam lafdi yang kodim dan makhluk, goiru makhluk dan makhluk itu dijawab. Apakah itu duinatur dari sifat Allah? Dan juga terkait surat Al-Isra ayat 15 tafsir Ibnu Katsir bagian yang ketiga. Apa maksud dan makna wa inni rasulu nafsi ilaikum? Jadi dua pertanyaan itu saya harap bisa dijawab pakai data ya. Dan pertanyaan dari teman-teman Islam sudah kita jawab semua. Silakan Bang Dominik. Iya, ya itu.
Mohon itu tanggapan ya terhadap perkataan Juma ya. Apakah itu benar apa salah gitu ya? Deg-degan ini Kores kalau udah saya pegang Zuma ini. Ayoks. Aduh. Ya jadi gue kasihan jadinya sama Bevan sama Syair ya. Lemes mereka denger edisi itu anti pribadi Allah. Lemes ya? Kasihan. Nggak apa-apa bre, terima itu keadaan yang nyata itu terima lah. Memang lagi hancur-hancuran kekristenan ini antara Tritunggal atau Yesus itu mau dipercaya sebagai apa aja bisa selamat gitu. Ya gimana edisi yang paling tinggi viewernya? Dan gini Syair, di buku lo itu nggak ada frasa apa firman atau kalam Allah itu di dalam Allah, nggak ada gitu. Karena konsep di kami Islam Tuhan itu bukan macam guci Cina yang bisa lo isi sama 3 biji gitu, nggak gitu loh bre. Jadi jangan ditambah-tambahin. Dan udah gua jelasin dari kitab One Sharer gitu ya, One Sharer. Iya itu kan menjadi satu. Tadi lu bilang di dalam tadi. Kalau menjadi satu sama melekat ya masih sama lah gitu. Tapi kalau lu bilang di dalam, udah guci Cina itu Tuhan atau guci Cina gitu bre. Sama gini juga, udah dijawab tadi sama kamus One Sharer gitu di halaman 303 mengenai definisi zat. Harusnya lu counternya ke sana gitu. Dan gua nggak mau ngulang lagi. Masa Bevan pahamnya sama ya sama Edis ya? Ini gua ke Bevan sekarang. Coba Bevan gua tanya, apakah Bapak dan Kristus setara? Coba gua tanya dulu itu. Sama apakah Tuhan lo punya Tuhan lagi? Ya, itu dijawab ya, itu dijawab. Dan di sini lu ketok palu ini. Lu tewas lu. Yohanes 1 nomor 1. Perhatikan di sini. Ketika lu bawa Yohanes 1 nomor 1, firman adalah Allah. Lihat sini. Firman adalah Allah. Klausa ketiga dari Yohanes 1 nomor 1. Kai theos en ho logos. Ini kan theos duluan. N, verb 2, ho definite article, logos nominatif. Jadi kan terjemahan lu sesat. Kok bisa-bisanya firman adalah Allah? Lu kalau pengen ya bre ya, lu kalau pengen misalnya firman adalah Allah dalam bahasa Yunaninya, lu bisa ke kai logos theos estin atau kai logos eimai theos. Bisa tuh. Kai logos theos estin atau kai theos eimai logos itu bisa gitu. Tapi kalau misalnya ini kai theos enho logos bukan firman adalah Allah.